Serupa tapi tak sama. Berjudul sama tapi sebenarnya sangat berbeda. Itulah tema yang akan kita bahas kali ini, yaitu tentang beberapa game dengan judul yang sama tapi sebenarnya adalah game yang berbeda, yang nggak berkaitan satu sama lain. Oh ya, yang saya maksud itu bukan game berjudul sama tapi memiliki versi berbeda, seperti game Aladdin, Tasmania, Batman and Robin, Alien 3 versi Mega Drive yang sangat berbeda dengan versi Super Nintendo-nya. Tapi tetap saja, meski memiliki gameplay yang berbeda, tapi judul dan karakternya masih sama persis. Selamat datang di Gamer Paruh Waktu. Kita akan ngomongin game retro tiap akhir minggu. Ya, mari kita mulai ngomongin 9 game dengan nama yang sama, tapi sebenarnya adalah game yang tak berkaitan. Banyak orang mengenal game sepak bola laknat berjudul Football Manager ini sebagai game manajerial sepak bola buatan SEA Games. Setelah SEA Games putus hubungan dengan Eidos yang memiliki hak atas judul game manajerial sepak bola andalan mereka sebelumnya, yaitu Championship Manager. Saya sebut sebagai game laknat karena sampai saat ini cuma game Football Manager lah yang benar-benar membuat saya lupa waktu, juga menyita pikiran dimanapun saya berada. Dan saya udah beneran tobat, jadi tolong jangan menyarankan saya untuk main game laknat ini lagi. Saya udah kapok. Nah, jauh sebelum SEA Games membuat Football Manager pertama mereka pada tahun 2005, Addictive Games merilis game Football Manager pada tahun 1982 untuk perangkat PC populer pada masa itu, seperti Amiga, Atari ST, MSX, Commodore 64, ZX Spectrum, dan lain sebagainya. Dan kebetulan genre Football Manager buatan SEA Games dan Addictive Game ini juga sama, yaitu manajemen sepak bola. Tapi kedua game ini tak memiliki hubungan apapun. Bahkan sosok kreator game Football Manager tahun 1982 ini, yaitu Kevin Toms, tak pernah sekalipun terlibat pada game buatan SEA Games. Kemudian selain membuat Football Manager, Kevin Toms juga membuat beberapa game lain, dengan game Kevin Toms Football Manager 2023 menjadi game terakhir yang dia rilis. Pada era PS3, ada salah satu game yang unik dan juga keren berjudul Journey yang dibuat oleh Dead Game Company dan dirilis pertama kali pada tahun 2012. Game Journey di PS3 menceritakan perjalanan sosok karakter kita dalam mengembara di sebuah dunia yang asing bersama dengan para pemain lain yang uniknya tanpa sarana berkomunikasi yang seharusnya. Jadi dibutuhkan rasa saling mengerti dan memahami yang baik satu sama lain. Sementara pada tahun 1983, sebuah game dingdong bernama Journey dirilis oleh Bal Midway. Game Journey tahun 83 ini menampilkan petualangan sebuah band yang populer pada masa itu yang bernama Journey. Dan jujur saya nggak kenal lagu ataupun band Journey ini, ya maklumlah, ini adalah band ABG, angkatan babi gue. Game Journey Arcade ini juga disebut sebagai game pertama yang memanfaatkan teknologi digitized graphic meski hanya pada wajah karakternya saja. Untuk obrolan soal digitized graphic bisa kamu cek di video yang ini, sausnya ada di deskripsi video. Sebagai salah satu game andalannya, Sega merilis game The Revenge of Shinobi pada tahun 1989 untuk konsol Sega Mega Drive atau Sega Genesis. Game The Revenge of Shinobi ini tampil sangat luar biasa untuk standar game pada masa itu, berkat gameplaynya yang keren, visual ciamik, dan musik nan magis dari Yuzo Koshiro. Untuk ulasan seri Shinobi bisa kamu cek pada video yang ini, sausnya ada di deskripsi video. Nah, tiba-tiba pada tahun 2002, ada game berjudul The Revenge of Shinobi dirilis untuk handheld Game Boy Advance. Meski salah satu penerbit game ini adalah Sega, tapi game The Revenge of Shinobi di Game Boy Advance ini sama sekali nggak ada kaitan apapun dengan seri game Shinobi, termasuk The Revenge of Shinobi di Sega Mega Drive pada waktu itu. Game yang diproduksi oleh 3D6 Game ini memang sama-sama bertema ninja, dengan gameplay yang cukup mirip dengan game Shinobi Legend di Sega Saturn, tapi tetap aja bukan termasuk seri game Shinobi. Pada tahun 1993, Nintendo membuat salah satu game yang memperlihatkan kemampuan konsol Super Nintendo dengan sangat baik, atau Super Famicom, dalam menampilkan game bergaya visual 3 dimensi berkat teknologi chip Super FX mereka.
Game tersebut adalah Star Fox yang memiliki judul lain Starwing untuk pasar Eropa dan Australia karena ada masalah hak cipta soal nama Star Fox pada dua regional tersebut. Nah, game Star Fox diproduksi oleh Argonaut Software dan memiliki genre rail shooter seperti Afterburner. Sementara 10 tahun sebelumnya, pada konsol Atari 2600 juga terdapat sebuah game berjudul Star Fox yang dibuat oleh Bruce DeGraff dan dipublikasikan oleh Mightycon. Meski memiliki judul dan tema yang sama dengan Star Fox versi Super Nintendo, tapi game Star Fox versi Atari 2600 ini memiliki genre side-scrolling shooter. 5. Pada tahun 1993, game Prey dirilis untuk PC Amiga, sedangkan pada platform CD-TV dan Amiga CD32 memiliki judul lengkap Prey: An Alien Encounter. Game Prey ini diproduksi oleh Rick Moreno dan diterbitkan oleh Almatera System dan memiliki genre first person adventure. Dan jujur saya belum pernah memainkan game ini karena saya sudah mengunduh file dan emulatornya, tapi gamenya belum berjalan dengan sempurna di Windows 10 saya. Jadi saya pun hanya bisa menikmati footage gameplay dari internet. Sementara itu pada tahun 2006, Human Head Studios di bawah 3D Realms memproduksi game berjudul Prey untuk PC dan Xbox 360 dengan 2K sebagai penerbitnya. Game Prey 2006 ini dikabarkan sudah mulai diproduksi sejak tahun 1995, tapi menemui banyak kendala produksi dan sering mengalami perubahan signifikan. Kemudian seri keduanya, Prey 2 juga mengalami banyak kendala produksi dan berakhir dibatalkan. Kemudian pada tahun 2017, Bethesda Softworks merilis game first-person shooter berjudul Prey untuk konsol PS4, Xbox One, dan juga PC. Nah, game Prey 2017 ini diproduksi oleh Arkane Austin. Dan menariknya, pada awalnya game Prey 2017 ini memiliki hubungan dengan game Prey 2006, di mana hal tersebut karena 3D Realms, pemilik IP Prey 2006, mentransfer hak IP game Prey ke Bethesda Softworks. Yang mana akhirnya Bethesda Softworks melalui developer Arkane Austin membuat game Prey mereka sendiri, game Prey yang benar-benar baru tanpa ada kaitannya dengan game Prey 2006. Yang intinya game Prey 1993, kemudian game Prey 2006 dan game Prey 2017 sama-sama tidak memiliki keterkaitan apapun dalam konteks gamenya. Oke, game yang dua ini menurut saya memiliki hubungan yang terasa paling gua play, paling wano satu sama lain dari semua game pada daftar ini. Hal ini karena game Pong 1972 dibuat dan dipublikasikan oleh Atari untuk arcade, termasuk versi rumahannya pada tahun 1975. Yang intinya, Atari membuat game Pong sebagai game yang identik sebagai IP milik Atari. Kemudian pada tahun 1992, Mirage Software merilis game berjudul Pong dengan genre platforming untuk perangkat PC Atari 8-bit. Nah, meski memiliki gameplay yang berbeda, tapi rasanya sangat aneh melihat game yang berjudul sama dari penerbit dan developer yang berbeda dirilis pada platform yang sama. Dan jujur saya heran, kenapa Mirage Software nggak menggunakan judul yang lain saja? Dan juga kenapa Atari mengizinkan game berjudul sama dengan game miliknya dirilis pada perangkat miliknya juga. Ini sungguh terasa sangat wagu, sangat nganu, dan sangat aneh. 7. Di saat Valve masih rajin membuat game dan belum fokus menjadi maklar game PC terbesar di dunia, Valve pernah merilis sebuah game keren bernama Portal pada tahun 2007 untuk PC, Xbox 360, dan juga PS3. Game Portal 2007 ini memiliki genre puzzle dan sempat memiliki sequel, yaitu Portal 2 pada tahun 2011. Dan sama seperti game Half-Life, Portal juga mengalami kutukan Valve, yaitu game keren yang mentok di seri 2 sampai saat ini. Sebelum itu, pada tahun 1986, Activision merilis game unik untuk PC Amiga dengan judul Portal yang memiliki genre text adventure. Ini adalah salah satu genre langka dalam dunia video game. Game Portal 1986 diproduksi oleh Nexa Corporation dan naskahnya ditulis oleh Rob Swigart, salah satu novelis ternama asal Imiriki. Game Portal 1986 ini selain dirilis untuk PC Amiga, nantinya juga akan diporting untuk Commodore 64, Apple II, dan IBM PC. Dan tentu saja game Portal 1986 dan Portal 2007 tidak memiliki hubungan satu sama lain. Ya, miriplah kayak hubunganmu dengan gebetanmu.
Pada tahun 1989, Sega merilis game berjudul Crackdown untuk arcade, disusul setahun setelahnya untuk konsol Sega Mega Drive atau Sega Genesis. Kemudian akhirnya Crackdown juga diporting ke beberapa platform PC seperti Commodore 64, Amiga, Atari ST, Amstrad CPC, dan lain sebagainya. Nah, game Crackdown 1989 ini memiliki genre run and gun dengan kamera top-down atau dari atas persis. Dan tema ceritanya sih klise, yaitu menyelamatkan dunia. Sementara itu pada tahun 2007, Microsoft Game Studio merilis game berjudul Crackdown untuk konsol Xbox 360. Game Crackdown 2007 ini diciptakan oleh Real Time World, yaitu adalah sebuah game developer yang didirikan oleh David Jones, yang mana beliau adalah pencipta game Grand Theft Auto dan Lemmings. Game Crackdown 2007 ini memiliki genre third person shooter, dan meski sama-sama bertujuan menyelamatkan dunia, tapi game Crackdown 1989 dan Crackdown 2007 ini enggak memiliki hubungan apapun. 9. Pada tahun 1995, sebuah game balap keren bertema futuristis berjudul Wipeout dirilis untuk konsol PS1 oleh Psygnosis. Game Wipeout ini bahkan menjadi salah satu game rilis awal untuk PS1 di pasar Eropa. Kemudian berkat kesuksesannya, game Wipeout ini juga dirilis ke Sega Saturn dan PC. Kemudian pada tahun 2010, Activision merilis game berjudul Wipeout untuk konsol Nintendo Wii dan handheld Nintendo DS. Di mana game Wipeout 2010 ini sendiri adalah game adaptasi dari salah satu acara TV di Amerika. Game Wipeout 2010 ini sendiri berisikan beberapa lomba ketangkasan seperti pada acara TV aslinya. Jadi ya memang Wipeout 2010 ini terasa seperti kumpulan mini game, jadi tetap nggak ada kaitannya apapun dengan game balap futuristis Wipeout 1995. Ya, itulah 9 game yang memiliki judul sama tapi tidak memiliki hubungan apapun satu sama lain, terutama dalam konteks hubungan sebagai sebuah video game. Nah, apakah kamu ingin menambahkan game serupa yang lainnya? Karena memang masih ada beberapa game lain yang seperti itu, tapi nggak saya masukkan di sini supaya videonya nggak terlalu panjang. Yuk, diskusi di komentar.